Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, hari ini kembali lagi bersama dengan Renungan Harian. Apa kabar Anda hari ini? Mengawali minggu ini bersama dengan Renungan Harian HKBP Batam Center. Resort Batam Center hadir kembali mengawali hari-hari Anda. Bapak Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Wahyu 11 ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan di Wahyu ini memang banyak sekali peristilahan-peristilahan, banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak kita pahami langsung. Tapi kita boleh lihat dari kata per kata sehingga kita bisa memahaminya. Dalam hal ini, apa yang mau dikatakan ketika ada malaikat meniupkan sangkakala? Kita tahu bahwa sangkakala itu, ya barangkali ada Bapak Ibu yang belum tahu bentuknya, kurang lebih seperti trompet, seperti saksofon, walaupun suaranya berbeda. Artinya itu adalah alat musik tiup. Nah, gunanya adalah untuk menyuarakan seperti memberi pengumuman, seperti memanggil orang, seperti membuat suatu himbauan kepada orang-orang di zaman Alkitab. Sampai sekarang sebenarnya. Nah, itu dia. Maka sangkakala ini juga memang bermakna untuk memberikan pengumuman. Malaikat memberikan pengumuman bagi seluruh umat Tuhan. Apa yang mau diumumkan? Yang mau diumumkan adalah bahwa dunia dipegang seutuhnya oleh Tuhan. Dipegang, dimiliki oleh Tuhan. Ya, sebenarnya ini adalah hal yang sudah kita ketahui. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini memastikan, mau memantapkan kembali sehingga orang-orang yang mungkin ragu memahami firman Tuhan, mungkin ragu atas kuasa firman Tuhan, mungkin ragu atas kuasa, kemampuan Tuhan atas dunia. Firman Tuhan hari ini mau katakan bahwa dunia seutuhnya dipegang oleh Tuhan. Maka segala isinya pun adalah milik Tuhan. Kita bisa bayangkan dunia atau imajinasi kita agar lebih gampang mengingatnya atau agar lebih gampang memahaminya, bumi yang berbentuk bulat itu dipegang oleh Tuhan. Maka tidak mungkin hanya case-nya saja, tidak mungkin hanya casing-nya saja, tidak mungkin hanya bentuknya saja, isi-isinya juga yang ada di dalamnya. Sehingga bumi ini, tanah, bangunan, segalanya, bahkan diri ini, tubuh ini milik Tuhan seutuhnya. Maka kalau dikatakan kepemilikan, maka si pemilik punya hak sepenuhnya atas apa yang dia miliki. Sama seperti kita, ketika kita memiliki satu benda atau satu barang tertentu, apalagi udah barang kesayangan, kita punya hak sepenuhnya. Kita mau apakan alat itu atau benda itu atau apapun yang kita miliki itu. Sama juga dengan kita. Kita adalah sepenuhnya milik Tuhan, maka terserah Tuhanlah Dia mau berbuat apa atas kita. Hanya satu yang perlu kita ketahui, apapun yang terjadi dalam hidup kita, tentu semuanya adalah baik dan terbaik. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, jangan menganggap bahwa hidup kita ini milik kita. Hidup kita ini adalah milik Tuhan. Dan di sini mau ditegaskan bahwa ya jangan macam-macam. Karena kita bukan milik kita, tapi kita adalah milik Tuhan sepenuhnya. Maka kita harus mengikuti kehendak Tuhan dengan lebih baik lagi. Lalu firman Tuhan katakan bahwa Dia adalah Raja sampai selama-lamanya. Maka jika dikatakan selama-lamanya, tidak ada sedikit pun waktu yang terpisah. Tidak ada satu momen pun yang bukan milik Tuhan. Juga jangan kita berpikir bahwa mungkin ada beberapa tahun, beberapa hari, beberapa bulan, atau beberapa jam yang Tuhan tidak kendalikan kita sehingga kita boleh sesuka hati kita. Tidak. Setiap detik milik Tuhan. Makanya dikatakan melalui lagu juga ya, setiap jam ya Tuhan Dikau kuperlukan. Sebab memang setiap waktu kita sepenuhnya milik Tuhan.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan hari ini katakan sangkakala ketujuh. Ini juga mau mengartikan tentang peristiwa sampai kedatangan Kristus. Ya, ada banyak makna-makna yang perlu kita ketahui lebih dalam. Tetapi secara sederhana juga kita bisa memahami bahwa malaikat yang disuruh Tuhan, dia datang untuk memberitahukan, mengingatkan kembali bahwa kita sepenuhnya milik Tuhan. Lalu ketika kita dikatakan kepemilikannya adalah Tuhan, maka kita harus ikuti rel-relnya sampai kedatangan Kristus. Kita akan menantikan kedatangannya. Apa yang akan terjadi bagi hidup kita? Maka agar kita selamat, agar hidup kita lebih bahagia, tetaplah hidup di jalan Tuhan. Tetaplah mau dipegang Tuhan. Sebab dari ujung rambut hingga ujung kaki, seutuhnya kita adalah milik Tuhan. Tetaplah berjalan di dalam jalan Tuhan. Jalan yang sudah Dia pegang, jalan yang sudah Dia pegang bagi kita semuanya masing-masing. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.